Jadi bukan diem Pak Zainul. Kita tuh ngomong yang sebenarnya yang terjadi gitu. Jadi bukan terus diem langsung gitu, bukan. Kalau Bapak bisa kerja seperti itu, saya gaji Bapak Bukan. minta berapa? Benar? Bukan loh. Anggota DPR RI Zainul Munasicin mencecar habis-habisan Direktur Utama BPJS Kesehatan dalam rapat di Komisi 9 DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 11 Februari 2026. Rapat ini membahas data PBI non-aktif yang merepotkan masyarakat, termasuk masyarakat miskin dengan penyakit berat yang hendak berobat ke rumah sakit secara gratis, mulai 1 Februari lalu. Anggota DPR dari fraksi PKB, Zainul Munasicin, mempertanyakan kinerja BPJS Kesehatan yang tidak segera memilah data jumlah peserta nonaktif berpenyakit katastropik dari 11 juta PBI yang dinonaktifkan. Zainul menyayangkan BPJS Kesehatan yang tidak memberi masukan ke Menteri Sosial Saifullah Yusuf bahwa dari 11 juta PBI nonaktif itu ada 120.000 pasien katastropik. Ali Gufron bereaksi. Ia menegaskan pihaknya tidak dia melihat masalah PBI yang dinonaktifkan itu. Bahkan reaksi Dirut ini terlihat terpancing emosi. Tersinggung dituding tidak becus bekerja, Ali Gufron Mukti bereaksi. Ia merespons keras anggota DPR yang menilai pihaknya tidak proaktif mengantisipasi terjadinya masalah PBI nonaktif yang tidak bisa berobat pada awal Februari 2026. Menurut Ali Gufron bahwa permasalahan ini muncul karena pihak Kementerian Sosial terlalu cepat mengeksekusi kebijakan penonaktifan 11 juta PBI di seluruh Indonesia, tanpa BPJS Kesehatan bisa memilah-milah data terlebih dahulu. Dirut Ali Gufron menegaskan dalam waktu 3 hari, mustahil bagi BPJS Kesehatan melakukan sosialisasi penonaktifan PBI ke seluruh Indonesia. Baik, terima kasih. Jadi intinya itu sebetulnya kalau yang dipersoalkan tadi itu yang dinonaktifkan, seperti yang diceritakan Pak Gamal segala macam itu sudah Pak. Hari ini, jadi seperti Pak Zainul juga, BPJS diem gitu, enggak, kerja Pak. Langsung dari dikasihkan kesepakatan kemarin DPR, kemudian Kemensos mengeluarkan Pak tadi sebetulnya 106. Tapi kemudian di istilahnya ada yang sudah aktif sendiri, ada yang ngurus sudah di Dinsos segala macam itu sehingga 103. Jadi bukan awalnya memang seperti Pak Menkes sampaikan 120.472. Jadi bukan diem Pak Zainul. Kita tuh ngomong yang sebenarnya yang terjadi gitu. Jadi bukan terus diem langsung gitu, bukan. Jadi dan kita melarikan tanggung jawab, tidak. Ini yang harus dipahami. Kita menyampaikan yang sesungguhnya terjadi. Jadi ini contoh surat ya nomor 3 yang dari Kemensos itu di tanggalnya 22 Januari. Nah sampai kemudian di Kemenkes dulu, Kemenkes kemudian ke kami itu tidak diomongkan bahwa 11 juta dinonaktifkan, enggak. Inilah peserta sebetulnya. Nah itu tanggal sekitar 26-27 gitu. Terus 1 Februari sudah berlaku, harus berlaku 1 Februari. Berapa hari itu? Seminggu nggak nyampe. Memang seluruh Indonesia bisa sosialisasi seperti itu. Kalau Pak Zainul bisa, saya angkat jempol itu. Betul. Izin pimpinan. Ya. Yang Silakan. saya maksudkan itu Prof. Gufron, itu bukan setelah 1 Februari. Tapi sebelum itu ketika Bapak terima data dari Kemensos, Iya. bahwa ada 11 juta PP yang dinonaktifkan. Ya dari Kemenkes, oke. Dari Kemenkes. Didaftarkan bukan nonaktif gitu ya. Ini loh peserta yang didaftarkan dari PPI gitu. Ya kan yang ada yang dinonaktifkan kan dari Bukan, 11 juta itu. Salah. Daftar peserta. Daftar peserta. Iya. Data peserta, ketika Bapak Iya. terima data itu, apakah Bapak kemudian mengkonfirmasi ke Kemenkes atau ke Kemensos Nah misalnya? itu kan ada direktur teknisnya Pak. Jadi. Prof, boleh dekatkan pengeras suaranya? Oh iya. Iya. Maksud saya gini, Prof. Ketika Bapak terima data itu, kan Bapak punya data kan bahwa Iya. pasien JKN atau pasien BPJS itu yang masuk dalam kategori penyakit-penyakit berat, Iya. ya kan? Ada Pak. Itu misalnya kan disampaikan ke Kemensos atau Kemenkes bahwa ini tolong jangan dinonaktifkan. Yang Bukan nonaktifkan itu kami nggak tahu Pak datanya. Tapi yang disetorkan ke kami adalah mereka yang didaftarkan peserta. Itu Pak baru. Ya, berarti, itu lebih lanjut dianalisis dan kita nganalisis Pak. maksudnya analisisnya kan ketika Sekarang Bapak terima bayangkan, Data peserta. 27 ketika ya, Bapak terima data peserta, sebentar. 27 Januari
data kami terima, surat kami terima, surat. Oke. Terus Ada lampiran datanya kan? iya ada. Ya. Kan Terus Bapak itu mesti kan meng-cross-check kan? divalidasi dulu. Dari Ya, data sebentar. baru yang diterima ini, ternyata ada yang nggak keangkut, kan mestinya gitu, dari dibandingkan dengan data yang lama. Sebentar, kapan mau kerjanya seluruh Indonesia loh ini ya. 1 Februari harus berlangsung. Itu. Jadi berapa hari? Kalau Bapak bisa kerja seperti itu, saya gaji Bapak minta Bukan. berapa? Benar? Bukan loh, kan Bapak sudah selalu membanggakan tim IT Bapak, punya teknologi, punya database. Kan tinggal di ini aja, data Bapak data terima dari Kemenkes, dibandingkan dengan data existing sebelumnya kan kelihatan Pak. Iya. Mana yang keangkut, mana yang nggak keangkut, kan gitu di dalam PBI-nya. Biasanya seperti itu Pak. Jadi Lah iya. kita terima, iya. Loh, kita terima. Tapi saya justru kalau mempertanyakan tim dibilang IT diam Bapak gitu gimana ya database enggak lah. Bapak itu loh? Masa harus ngerekap manual? Kan enggak. Sebentar. Jangan sampai ada pasien PBI ya yang dia dinonaktifkan, dianggap masuk desil 5 ke atas, tapi faktanya dia desil 4 ke bawah. Itu. Yang itu dia punya ruang untuk mengklarifikasi dan langsung mendapatkan judgement di lokasi, Pak. Karena kalau dia harus, ini teknis Pak ini Pak, dia datang ke rumah sakit terus oleh pihak PBI disampaikan bahwa mohon maaf Bapak Ibu, Bapak sekarang sudah tidak masuk PBI karena desil Bapak masuk ke 5 ke atas. Bapak harus ngurus lagi, pulang lagi ke rumah. Nanti dia bertemu dengan siapa juga nggak tahu di sana. Gitu. Ya, Kalau itu yang dimaksudkan Pak Zainul, maksudnya data yang Pak Zainul pikir itu adalah data untuk dihapuskan. Tapi ini data PBI secara keseluruhan, kepesertaan yang diserahkan. Jadi kalau saya menangkap ya, bahwa dari BPJS tidak tidak tahu kalau itu data yang akan ada berapa dari data itu yang akan di-cleansing. Seperti itu Pak Gufron, karena yang diterima adalah data kepesertaan. Data kepesertaan. Yang didaftarkan menjadi peserta. Iya, data kepesertaan, data yang diberikan oleh Pak Menteri Kesehatan untuk untuk data yang menjadi peserta. Ya, artinya ini data yang baru atau data yang lama ini maksudnya, Pak? Ini dulu data yang baru atau data yang lama? Setiap bulan itu seperti itu. Jadi setiap bulan. Jadi ini data terbaru, artinya data terbaru. Nah, pertanyaannya, data terbaru ini, apakah data terbaru ini yang sekian banyak sudah dinonaktifkan, tidak masuk lagi atau seperti apa? Itu dulu, Pak. Ya, kita kan dari yang didaftarkan itu terus dianalisis kan, dicocokkan, jadi bukan diam itu loh yang saya maksud tadi kan seakan-akan diam gitu. Nah, jadi itu lalu yang dulunya itu aktif, tidak aktif, pamannya itu. Nah, kita ada Pak sebetulnya datanya kan ada, bisa aja ya, tapi waktunya kan nggak cukup gitu. Jadi data yang diserahkan oleh Pak Menteri Kesehatan, Iya. waktu diserahkan ini data yang terbaru. Nah, belum sempat dicocokkan berapa yang tidak ikut lagi dari yang data sebelumnya. Itu maksudnya Pak Gufron? Ya, jadi Ya. masih dalam proses lah. Masih dalam proses untuk melihat berapa yang tidak masuk lagi. Ya, di bulan yang terakhir yang diserahkan itu pada tanggal 27 Januari. Gitu ya Pak Gufron? Pertanyaannya mungkin dari Pak Zainul menganggap bahwa data yang ini termasuk yang tidak atau yang dinonaktifkan, apakah ini data yang dinonaktifkan yang masuk di Pak Gufron gitu kan? Dan yang Pak Zainul maksud, kenapa tidak disosialisasikan, itu maksudnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.